Baik. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk dapat bergabung pada edukasi online Zoom meeting yang diadakan oleh GK Invest cabang Palembang hari ini, Kamis ya, jam 19.30. Jadi edukasi ini rencananya akan kita rutinkan setiap hari Kamis untuk mengedukasi nasabah-nasabah kita trading di pasar uang. Jadi untuk seminar kali ini disponsori oleh GK Invest. Baik, saya perkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang belum sempat mengenal langsung ya. Nama saya Irfan Perdana Putra. Untuk profesi saat ini adalah sebagai trader, dan juga edukator di PT Global Capital Invest sama berjangka cabang Palembang, dan sekaligus juga saya menjadi wakil pialang di GK Invest Palembang. Untuk pengalaman trading di instrumen keuangan selama kurang lebih 6 tahun, cukup lama ya. Jadi kalau kita udah naik mobil selama 6 tahun itu udah tahu medan, walaupun kita belum pernah ke let's say, Jakarta mungkin atau ke Bandung ya pakai mobil. Tapi karena saya punya pengalaman naik mobil 6 tahun ya, mudah-mudahan sampai juga ke sana. Artinya sama dalam hal trading juga sama, 6 tahun cukup banyak pengalaman dalam bisnis ini. Untung rugi sudah saya rasakan, artinya dalam trading ini udah cukup matang ya, terutama di instrumen-instrumen keuangan ya, seperti forex, gold, oil, ada juga saham Indonesia dan saham Amerika, dan juga ada cryptocurrency. Jadi ini adalah instrumen-instrumen yang saya transaksikan selama 6 tahun ini. Dan untuk teknik trading saya menggunakan trading price action. Jadi GK Invest sendiri, Bapak Ibu semuanya, ini telah regulasi atau mendapatkan izin dari Bapepti. Ini adalah regulator yang ada di Indonesia, termasuk juga izin cabang kita di Palembang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui perusahaan pialang yang terregulasi atau tidak, silakan masuk ke websitenya Bapepti di bapepti.go.id. Nanti di sana tertera semua perusahaan pialang termasuk GK Invest, Global Capital Invest sama berjangka dengan alamat, website, nomor telepon, dan juga rekening pisahnya. Nah, ini adalah daftar dari wakil pialang di GK Invest ya, termasuk saya di urutan terakhir ya. Dan juga visi dan misi GK Invest Palembang adalah yang pertama, memberikan literasi investasi yang legal. Yang kedua, memperkenalkan bisnis trading sebagai alternatif kepada masyarakat Indonesia. Kemudian memberikan edukasi berjenjang kepada nasabah dalam perdagangan di financial market. Dan yang keempat adalah menjadi perusahaan pialang nomor 1 di Indonesia dengan layanan transparan dan teknologi canggih yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi multi produk di pasar keuangan. Kenapa GK Invest? Tadi kita udah terregulasi oleh Bapepti. Yang kedua, kita punya komisi paling rendah di Indonesia, $2 per 1 lot, dan transaksinya pun bisa di 0,1 lot, artinya komisi juga akan lebih kecil, $0,2 ya. Kemudian kita punya fasilitas bebas biaya inap atau free swap. Kita juga punya spread terendah dan tetap ya. Kemudian live rate 1 sampai dengan 1 sampai 400 ya. Alat bantu kita punya auto chartis dan trading central sebagai alat bantu trading. Teman-teman yang mungkin masih kebingungan gimana caranya menganalisa pergerakan harga, kita punya alat bantunya, dan kita telah bekerja sama dengan trading central dan auto chartis. Kemudian kita memiliki rekening terpisah ya, karena perusahaan pialang yang terregulasi Bapepti harusnya memang punya rekening terpisah ya di bank lokal, BCA dan Mandiri. Untuk kantor pusat kita di Jakarta, saat ini kita memiliki 10 cabang di Indonesia, dan kita punya program edukasi rutin di setiap cabang, termasuk di Palembang. Oke, untuk materi malam ini adalah trading akurat tinggi dengan kombinasi indikator tren dan osilator ya. Sebagai seorang trader, teman-teman semuanya harus paham bahwa ada 4 langkah technical analisa yang harus kita pahami atau kita miliki sebagai orang trader. Yang pertama adalah kita harus mampu mengidentifikasi tren harga,
support resisten, dan momentum ya, dalam trading. Jadi trading ini memang harusnya kita memiliki kemampuan untuk tahu kemana harga bergerak. Inilah yang membedakan seorang trader dengan awam, newbie, dan juga profesional. Identifikasi harga, analisa harga kemana akan bergerak ya. Kalau orang bilang harga itu naik turun, ya itu biasa. Semua orang juga tahu harga naik turun. Tapi seorang trader ini harus tahu alasannya kenapa dia bilang harga itu naik dan kenapa dia bilang harga itu turun. Dan yang paling penting, seorang trader itu harus tahu kemana target harga. Jadi seorang trader juga yang kedua harus tahu nih, memprediksi pergerakan harga dengan tahu kemana harganya, naik atau turun, dan di mana target harganya. Ya kan, kalau cuma sekedar naik turun tadi, ya mungkin trader-trader awam pun bisa naik atau turun gitu ya. Tapi kalau target harga, nah itu yang kadang-kadang seorang trader ini masih bingung gimana menentukan. Walaupun dia tahu harganya naik, tapi target kenaikannya sampai mana, ini kadang-kadang masih banyak juga yang belum paham gimana menentukannya. Nah, yang ketiga adalah menentukan cara entry. Ya, cara entry ini atau cara masuk pasar. Entry ini adalah open posisi buy atau sell. Ini menggunakan sinyal dari apa gitu. Mungkin ada yang pakai chart pattern atau pola grafik ya, atau ada yang pakai candlestick pattern atau pola candlestick, dan mungkin juga ada sebagian yang pakai cross moving average. Jadi ini yang ketiga, kita harus tahu trigger kita, apa yang menjadi alasan kita untuk masuk pasar, harus jelas ya. Jadi jangan sampai masuk pasar cuma karena kelihatannya harga akan naik atau kelihatannya harga akan turun. Nah, itu bukan seorang trader ya, tapi akan lebih ke jadi gambler dia kalau menganalisa pergerakan harga tapi nggak ada alasan ya. Nah, yang keempat adalah eksekusi atau cara entry. Ya, entry-nya di mana, kemudian di mana stop loss-nya, di mana TP-nya, dan yang paling penting adalah plan B. Nah, ini kebanyakan trader ini cuma masuk posisi tapi nggak ada plan selanjutnya. Apalagi yang baru-baru mulai trading, dia disuruh beli atau melihat harga akan naik, mereka beli. Tapi ketika harga tidak sesuai dengan analisa, ini bingung mau ngapain. Mau cut loss kah? Mau ganti posisi, mau switching kah? Gitu kan, ganti posisi sell, atau masih banyak yang bingung tentang plan B. Jadi seorang trader profesional harus memenuhi 4 langkah ini. Identifikasi tren, support resisten, momentum juga, kemudian prediksi harga, cara entry-nya dia harus tahu, dan eksekusi pasar, artinya stop loss TP-nya harus jelas, dan plan B-nya juga harus ada. Ini syarat untuk menjadi seorang trader profesional. Nah, yang pertama kali dalam technical analisa atau jadi seorang trader yang mengacu pada technical analisa, teman-teman harus bisa membaca tren harga. Nah, sebenarnya tren harga ini apa? Tren harga ini adalah kecenderungan pergerakan harga menuju arah tertentu, baik naik ataupun turun ya, yang dapat kita lihat menggunakan atau dengan melihat grafik yang ada di layar kita. Jadi walaupun tanpa indikator, sepertinya kita bisa tahu ini tren harga sedang naik atau sedang turun dari kecenderungan grafik yang ada di layar kita. Nah, istilah trennya juga dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk mengungkapkan keadaan di mana suatu hal atau suatu barang sedang digemari oleh banyak orang atau sedang viral ya. Nah, ketika suatu hal tersebut atau suatu barang tersebut digemari atau jadi viral, biasanya tren harganya akan naik. Dan juga sebaliknya, jika suatu hal atau barang tadi ditinggalkan, biasanya tren harganya biasanya akan turun gitu ya. Nah, di dalam dunia trading, teman-teman, tren ini merupakan representasi dari kekuatan pasar, dari pelaku-pelaku pasar yang memiliki dana besar dan modal yang besar. Mereka ini dapat menggerakkan harga. Nah, siapa? Mereka ini adalah price maker, yaitu big boys. Big boys ini adalah lembaga-lembaga besar dan bank-bank besar. Contohnya Citibank. Kalau mereka masuk pasar, mau beli emas atau beli euro, itu harga pasti bergerak. Nah, karena kita ini adalah seorang trader yang retail, artinya kita belum punya dana sebesar mereka ya. Artinya kita nggak mungkin bisa menggerakkan harga. Nah, maka sebaiknya kita sebagai trader ini harus mengikuti kemana harga bergerak atau kemana tren. Jadi dalam trading itu ada istilah follow the trend.
The trend is your friend. Nah, itulah yang bijak. Seorang trader itu harus tahu tren dan harus mengikuti tren untuk trading ya. Nah, secara kategori tren itu dibagi menjadi 3, Pak Ibu. Ada uptrend atau tren kenaikan. Kita bisa lihat nanti dengan grafik ya, ataupun nanti pakai alat bantu. Jadi tren kenaikan ini adalah grafik yang cenderung naik dalam periode tertentu. Kemudian ada downtrend, ini adalah tren penurunan. Jadi kalau kita lihat grafik juga nanti dominannya akan turun. Kemudian ada sideways. Nah, sideways ini adalah harga yang ranging. Datar aja naik turun di range tertentu, itu sideways. Nah, untuk menentukan tren ada 2 cara. Pertama, menggunakan teknik klasik. Nah, teknik klasik ini kita bisa gunakan trend line, teman-teman, dalam menganalisa pergerakan harga. Jadi caranya nanti adalah dengan trend line, dengan menghubungkan harga tertinggi dengan harga tertinggi selanjutnya. Kalau dalam harga terendah dengan harga terendah selanjutnya untuk tren kenaikan, ataupun harga tertinggi dengan harga tertinggi setelahnya untuk tren penurunan. Nanti kita contohkan ya. Yang kedua adalah teknik modern. Teknik modern ini adalah dengan menggunakan indikator yang ada pada MetaTrader kita. Bisa moving average, ya, bisa Bollinger Band, bisa parabolic SAR, dan lain-lain. Nah, ini adalah cara menentukan tren. Nah, baik, kalau untuk teknik klasik, kita bisa gunakan trend line dengan menghubungkan low terdekat dengan garis trend line. Jadi jika tren harganya naik, kita harus tarik garis trend line ini dari low yang terdekat. Kita langsung contoh aja di grafik harga. Jadi mungkin teman-teman yang trading bisa silakan langsung dibuka juga MetaTrader-nya, sekaligus belajar gimana caranya tarik garis tren menggunakan trend line, karena ini penting sekali untuk teman-teman tahu kemana harga dan tahu di mana area kita untuk mengambil posisi. Ini penting banget ya. Jadi silakan teman-teman yang punya 2 device, mungkin ada 1 lagi HP-nya, silakan dibuka MetaTrader-nya dan kita sama-sama buka chart emas. Nah, biar sama ya. Saya kasih waktu 10 detik untuk teman-teman persiapkan masuk ke MetaTrader 5. Baik. MT5 gimana, lihat H1 atau H4? Boleh, kita buka dulu dari weekly ya. Jadi kalau kita mau tarik trend line, kita harus cari dulu di time frame yang besar. Boleh di monthly, kalau terlihat jelas gelombangnya, kita bisa cari di monthly, atau kalau nggak ketemu di monthly, bisa cari di weekly, bisa cari di daily, bisa cari di time frame yang lebih kecil. Sebenarnya untuk menentukan trend line ini atau menarik garis ini, kita harus tahu di mana gelombang tertinggi dan gelombang terendah dari pergerakan harga. Walaupun kita tahu trennya naik, sebenarnya grafik ini punya gelombang, Bapak Ibu, kalau dilihat ya. Jadi kalau saya perkecil, ini ada gelombangnya nih. Ya. Kalau masih bingung menentukan gelombang, sebenarnya di MetaTrader kita ini juga ada indikator yang bisa menampilkan gelombang harga itu dengan chart, dengan garis ya. Ini namanya, saya buka, ada di custom, kemudian kita pilih zigzag color ya, indikator zigzag color. Nanti akan muncul seperti ini kalau belum bisa menentukan gelombang. Nah, ini oke. Terlihat di sini, saya perbesar ya, ada garis biru dan garis merah. Ini ada gelombangnya nih ya. Nih, jadi dengan gelombang ini kita tahu nih di mana low, di mana gelombang high untuk kita menarik garis trend line. Kalau teman-teman lihat di chart untuk gold di weekly, ini jelas banget bahwa trennya naik ya. Sepakat ya? Tolong direspon, ada nggak yang bilang ini trennya turun di weekly? Tolong direspon. Naik ya, oke. Daki gunung. Daki gunung. Baik, nah gimana caranya kita menarik garis trend line? Kalau kita tahu atau kita lihat tren harga ini sedang naik. Jadi hubungkan low terdekat dengan low terdekat sebelumnya. Ini ada low,
Ya, low di sini kita tarik garis ke sini. Saya tandain dulu, bentar, biar lebih jelas. Ya, nah ini, teman bisa lihat ini ya, ini ada low, kemudian di sini juga ada low. Ya, ini ada dua low ya. Jadi kita harus temukan dua low terdekat dari harga sekarang. Nih, kita bisa lihat ini adalah low-nya di weekly ya. Kita cari sumbu yang paling rendah di low pertama dan kita cari low yang selanjutnya di sumbu yang paling rendah juga. Di sini kita bisa tarik garis, nanti akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwa memang untuk tren dari emas ini jangka panjangnya masih up dan sekarang terkoreksi ke harga support atau di trend line ya. Nah, jadi dengan trend line ini kita bisa tahu di mana harga ini akan tertahan. Jadi teman-teman, trend line ini bukan cuma untuk menentukan tren, tapi fungsinya juga sebagai support jika dalam tren kenaikan. Ya. Jadi seperti ini kan kita bisa lihat ini trennya sedang naik ya. Nah, artinya trend line ini fungsinya adalah sebagai penahan harga atau support harga, dan kita bisa lihat di time frame lebih kecil. Jadi kalau kita sudah dapatkan low yang terdekat, dua low terdekat, kita tarik garis, kita bisa kecilkan ke time frame yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah time frame daily. Ya, di daily kita presisikan dulu karena biasanya berubah, ini berubah. Di daily pun kita bisa lihat ya. Ini lebih jelas nih di daily, kita bisa lebih lihat jelas bahwa harga sekarang menuju ke trend line uptrend ya, trend line kenaikan, dan sekarang tertahan di sini. Artinya memang di area trend line akan lebih banyak pembelinya, akan lebih banyak permintaannya oleh para trader. Itu memang sudah menjadi psikologis para trader bahwa trend line atau nanti support ini adalah harga terendah, harga rendah jika harga dalam keadaan naik. Nah, jadi teman-teman harus tahu support atau trend line ini adalah harga rendah bagi psikologis trader di pasar uang. Nah, jika harga menyentuh atau mendekati area support ini atau trend line ini, biasanya akan lebih banyak trader yang membeli. Ya, ini kita bisa lihat juga dari reaksi harga di time frame daily, terutama di 3 hari terakhir. Kalau kita bisa perbesar ini ini grafik, bahwa 3 hari kemarin, it mean hari Selasa ya, ada pembelian yang cukup besar ketika harga sampai ke supportnya di area trend line, harga langsung naik menuju ke 17.15. Ini adalah area atau harga di atas level psikologis. Kita tahu bahwa level psikologis adalah 1.700 dan kemarin hari Selasa tutupnya di atas level psikologis 17.15. Dan ini ada pola candlestick pembalikan arah yang namanya bullish engulfing. Ini artinya, ini teman-teman juga harus tahu, nanti kita belajar tentang identifikasi candlestick. Ini apa artinya candlestick ini bagi trader. Jadi orang trader ini selain harus belajar tren, support, resisten, dan kapan masuk, mereka harus bisa membaca pasar dengan membaca candlestick yang muncul ya. Besar kecilnya body, panjang pendeknya sumbu, itu sangat memberi arti bagi trader ya. Untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau kita bisa lihat Selasa kemarin, ini ada candle hijau yang lebih besar atau lebih tinggi daripada candle merah sebelumnya, candle penurunan. Nah, ini tandanya di pasar bahwa buyer ini mulai kontrol pasar.
yang sebelumnya memang beberapa hari dalam tren penurunan, kemudian ada satu candlestick yang warnanya hijau dengan body yang tinggi dan lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya yang muncul. Ini artinya buyernya sedang menguasai pasar, dan ini adalah salah satu sinyal bahwa harga akan naik, ya. Bisa koreksi positif, jadi dalam technical analysis itu ada koreksi negatif. Jika trennya naik, harga turun, itu namanya koreksi negatif. Tapi kalau ini dalam tren penurunan, kita lihat di daily di beberapa bulan terakhir trennya dalam penurunan, kenaikan ini dianggap sebagai koreksi positif. Nah, jadi jika muncul ini, besar kemungkinan bahwa harga akan terkoreksi positif ke harga resisten. Jadi kita akan tentukan di mana target-target harga dengan gelombang-gelombang yang ada di grafik, ya. Nah, baik. Jadi kalau tadi kita sudah tarik trend line di weekly, ya, jelas banget trennya naik, kita bisa turunkan di daily dan kita bisa tentukan juga seperti apa trennya di daily, ya. Jadi tren ini sebenarnya bukan cuma satu, teman-teman. Ada tren besar, ada tren kecil, dan ada tren menengah. Mulanya ada minor, ada secondary, dan ada major trend, primary trend. Nah, yang besar ini namanya primary trend. Nanti tren keduanya itu adalah di time frame yang lebih kecil, itu tren secondary-nya. Dan tren paling kecil, tren minor, itu biasanya di time frame yang lebih kecil lagi, bisa kita lihat. Nah, ini kalau kita masuk ke daily, artinya kita cari untuk tren secondary-nya, ya. Seperti apa tren secondary-nya, kita bisa tarik garis juga dari high ke high. Ini adalah resisten emas untuk secondary trend-nya, atau kita bisa lihat di tahun 2020 Agustus sampai dengan saat ini. Jadi dalam beberapa bulan terakhir memang dalam tren penurunan, ya, untuk secondary trend-nya. Kemudian kalau kita udah ketemu tren kedua, baru kita cari tren minor atau tren kecilnya di time frame yang lebih kecil lagi. Ini akan lebih terlihat jelas bahwa di time frame kecil di 4 jam, ya, tarik garis juga dari harga tertinggi ini, lihat gelombang yang paling tinggi dengan gelombang yang setelahnya. Ini ada tahanan, ya, di sini. Kita bisa lihat ini adalah resisten terdekat dari emas untuk minor trendnya atau tren kecilnya. Syarat tren kecil ini berbalik lagi ke tren besar, ini harus berubah dulu nih. Dalam tren penurunan, dia harus melewati resisten ini. Jadi kalau tren line ini berada di atas grafik, tren line berfungsi sebagai resisten, ya. Nah, syarat untuk dia balik lagi ke tren besarnya, harga ini harus melewati ini. Hati-hati tren kecilnya ini, nah, garis ini. Ya. Jadi untuk tren minor kembali lagi ke tren besar, ini harus lewat dulu nih, karena sebelum harga berhasil melewati garis ini, trennya masih akan tetap turun, ya. Nah, jadi jika nanti memang harga ini berhasil menembus dari trend line ini, maka target harga selanjutnya adalah di trend line yang lebih besar atau di secondary trend. Kita bisa lihat di daily tadi, di trend line daily tadi, ya. Nah, sekarang untuk minor trend kita bisa analisa dulu berapa sih tahanan harganya di sini atau yang menjadi level kunci, ya. Jadi level kuncinya adalah berada di 1760. Syarat untuk harga emas ini balik lagi ke tren besarnya, ini harus bisa lewat di 1760. Atau kita bisa lihat di sini ada low, ada gelombang low sebelumnya, kemudian harga naik dan di breakout, kemudian di retest sama ini. Coba saya perbesar, ya, perhatikan level 1759 ini ada retest sekali. Ini support, sebelumnya support, ya. Kemudian harga naik sedikit, kemudian breakout dari level 1760 tadi, dan di retest lagi ke 1760.
60,59an ya. Dan harga terkoreksi artinya ini saat ini menjadi resisten kuat yang bisa menahan pergerakan harga emas ini. Jadi cukup berat kalau saya lihat. Kecuali nanti memang stimulus ini telah dikucurkan. Kalau sekarang kan baru disahkan aja ya. Tinggal bulan-bulan ini deh kita lihat seperti apa. Tapi dari candlestick daily-nya ini sudah terlihat bahwa sinyal pembalikan arah ini sudah muncul dari candle engulfing tadi. Baik, untuk menarik trend line, mungkin sebelum saya lanjutkan materinya, ada pertanyaan dari teman-teman? Sebentar lagi kan akan ada berita tentang apa? Tentang klaim pengangguran. Klaim pengangguran, oke. Itu kalau dilihat di Forex Factory kan low impact. Itu dampaknya nanti gimana ya? Katanya sesuai realisasi itu bisa bikin emas jatuh. Baik, jadi ini pembahasannya langsung percaya ada itu low impact. Baik, ini pertanyaannya langsung ke berita ya. Sebenarnya oke, nanti kita akan bahas ya Bu Adelia untuk pengaruh dari berita malam ini terhadap pergerakan harga emas. Tapi yang pasti untuk saat ini harga emas ini tertahan di resisten terdekat ya. Resisten terdekat ini adalah gelombang terdekat sebelumnya di 1740. Dan ini akan dicoba nih, akan dicoba. Mau ada berita atau nggak ada berita, sebenarnya resisten ini akan dicoba dan menurut saya resisten ini lemah. Oh, bakal di break jadi ya? Kemungkinan besar berita ini adalah triggernya. Ya, saya tidak bisa memastikan harganya naik, ya, bisa juga turun, tapi bisa jadi untuk berita malam hari ini adalah trigger harga emas untuk melewati resisten yang terdekat di 1740 ini. Nah itu sebenarnya kalau untuk impact dari berita malam ini tidak terlalu besar ya. Pemicu untuk dia naik. Ya, betul. Walaupun ya kita mesti lihat rilisnya ya, hasilnya nanti positif untuk dolar atau negatif untuk dolar. Kalau negatif untuk dolar, ya harusnya ini mudah di break. Tapi jika nanti beritanya cukup signifikan positif untuk dolar, ya akan ada koreksi lagi di harga emas ini. Nah, tadi kita lihat udah dicoba di 39,40-an ya, karena kita lihat ini ada gelombangnya 79,7. Iya, 39,7 3 kali, tapi belum berhasil juga ya. Dan sekarang sepertinya malam ini akan dicoba lagi ketika berita dirilis. Oke, itu tentang berita. Tapi untuk trend lain teman-teman, ada pertanyaan atau ada kesulitan untuk menarik trend line. Syarat untuk menarik trend line teman-teman harus temukan dulu low dan high harga, gelombang rendah dan gelombang atas itu harus teman-teman temukan dulu, baru bisa tarik trend line. Kalau nggak ketemu gelombangnya, jangan tarik trend line. Jangan dipaksain, kalau nggak ketemu gelombang jangan ditarik ya. Ini kebanyakan orang mau tarik garis aja, tapi sebenarnya itu bukan gelombang, jadinya keliru. Jadinya itu bukan jadi resisten atau support nanti. Ya, jadi harus jelas dulu gelombangnya. Di mana gelombang-gelombang seperti ini kan kita bisa lihat ini ada gelombang. Ini gelombang lebih rendah dari gelombang sebelumnya, artinya trennya turun ya. Nah, ini kita bisa tarik garis dari sini ke sini pun bisa. Dari yang ini ke sini, ini bisa tarik garis. Dan di sini adalah proyeksi pergerakan harga selanjutnya untuk nanti bisa breakout atau tidak. Ya, sekali lagi teknikal ini hanya sebagai pandangan kita terhadap harga, yang menentukan tetap pasar ya. Jadi teman-teman untuk trading itu mesti realistis juga. Oke, ini nggak ada pertanyaan tentang trend line? Oke, cukup jelas ya. Baik, selanjutnya. Oke, untuk downtrend ya. Untuk downtrend caranya sama, tadi uptrend contoh seperti ini, kita hubungkan low terdekat dari gelombang low, kemudian ke low yang lebih tinggi kita tarik garis. Nah, garis-garis ini akan memproyeksikan support harga selanjutnya. Dan di area trend line itu merupakan area beli untuk tren kenaikan. Dan jika tren penurunan sama, kita hubungkan juga gelombang-gelombang tertinggi sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ada gelombang tertinggi pertama, gelombang tertinggi kedua, dan garis ini memproyeksikan resisten pada garis trend line tersebut. Artinya itu adalah tekanan harga.
Oke, nah ketika tren turun, ya tadi trend line ini menjadi resisten harga. Tapi ketika di breakout, grafik berhasil membreakout dari trend line tadi, maka trend line ini otomatis berfungsi sebagai support harga. Nah, balik lagi kita ke grafik emas ya. Oke, nah ini kita bisa lihat ada trend line ya. Kita pakai dulu yang lebih kecil deh. Kita lihat yang kemarin. Ya, kalau kita trading 1 jam sebenarnya kita udah bisa tarik garis kemarin ya. Dari sini. Kita bisa proyeksikan ke sini untuk tren harganya. Nah, oke. Nah, jadi tren penurunan atau trend line ini sebelumnya ini kan di bawah ya, harganya di bawah trend line. Artinya trend line ini berfungsi sebagai resisten. Tapi ketika di breakout, ini fungsinya udah menjadi support harga, teman-teman. Dan kita lihat harga terkoreksi tapi nggak sampai support. Dia tertahannya di sini. Nah, ini ada tahanan juga. Jadi gelombang tinggi, gelombang rendah, teman-teman harus paham, karena itu adalah patokan untuk kita membuat support atau resisten harga. Jadi ketika trend line di breakout, dia berfungsi sebagai support. Nah, ini di 4 jam. Nah, balik lagi ke sini. Oke. Jika berhasil nanti di breakout support ini, maka trend line yang warna merah panjang ini akan berfungsi sebagai support harga. Jadi penahan harga untuk tidak jatuh lagi gitu. Itu fungsi trend line ya. Baik. Oke, selanjutnya tadi saya bilang ada 2. Pertama teknik klasik menggunakan trend line, dan yang kedua adalah teknik modern. Teknik modern ini kita bisa gunakan indikator yang juga ada pada MetaTrader 5. Jadi kalau kita belum paham narik garis secara manual, kita bisa pakai bantuan dari indikator tren yang ada di MetaTrader 5. Indikator tren dalam MetaTrader 5 ini ada banyak. Pertama ada moving average, ada Bollinger Band, ada parabolic SAR, dan lain-lain. Nanti kita cek. Tapi di sini saya akan khususkan dulu ke moving average sebagai deteksi tren. Jadi apa sih moving average? Ini adalah indikator yang menghitung harga rata-rata dari suatu aset atau suatu produk ya dalam periode tertentu. Kemudian menghubungkan dan memvisualisasikan dalam bentuk garis. Nah, jadi garis-garis pada moving average ini adalah berfungsi sebagai penentu tren atau support resisten ya. Kemudian untuk jenis-jenis moving average sendiri itu ada 3, ada SMA, simple moving average, ada juga eksponensial atau EMA, dan ada juga WMA. Yang paling sering dipakai itu adalah SMA dan MA. Ditanya yang mana yang lebih baik, saya bilang semuanya baik, tapi kalau saya pribadi bisa pakai EMA. Karena apa? Karena pergerakannya akan lebih smooth dan akan lebih presisi nanti garisnya dengan support dan resisten. Nanti kita akan contohkan ya. Nah, kemudian apa sih fungsi dari moving average ini untuk trader ya? Yang pertama tentu saja untuk mengidentifikasi arah tren yang sedang terjadi di pasar, kemudian mengetahui kapan pembalikan tren itu terjadi. Biasanya kalau kita pakai moving average, pembalikan tren itu akan kita bisa deteksi ketika grafik ini membreakout dari moving. Nah, yang ketiga adalah fungsi dari moving average sendiri adalah sebagai support dan resisten. Jadi sama seperti trend line tadi, moving average fungsinya juga sebagai support dan resisten. Jika harga berada di atas moving, fungsi moving adalah sebagai support, dan jika harga berada di bawah moving, fungsi moving average ini adalah sebagai resisten. Nah, ini teman-teman bisa lihat grafik, ini contoh moving average. Ini adalah garis yang warna oranye atau warna kuning di bawah ya. Ini adalah moving average 200 EMA eksponensial moving average, dan ini adalah grafik harga. Grafik harga berada di atas moving, artinya tren harga dalam keadaan naik, dan moving sendiri saat ini di gambar kita bisa lihat adalah berfungsi sebagai support harga. Baik,
Kita langsung aja ke grafik ya. Coba kita masukkan moving average. Kita buka grafik baru. Sama di gold juga ya. Oke, nah cara menambahkan moving, saya sekarang. Oke, muncul grafik saya? Muncul ya? Muncul, San. Baik. Iya. Bentar, saya hapus dulu historical dari tradingnya. Oke. Nah, cara menambahkan moving average pada MT5, teman-teman bisa klik insert di sini, kemudian pilih indikator. Jadi dalam indikator ini nanti ada indikator trend, ada indikator osilator, ada indikator volume ya. Dan teman-teman pilih indikator trend karena fungsi dari moving average ini sebagai deteksi trend. Di indikator trend nanti ada banyak sekali pilihan. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu, tapi saat ini kita pilih dulu moving average. Diklik, dan di sini akan muncul nih periodenya. Kalau kita pakai periode 10, artinya ini adalah rata-rata pergerakan dari 10 candlestick sebelumnya. Jadi kalau kita pakai candlestick yang daily, artinya 10 hari. Pergerakan rata-rata harga dari 10 hari. Kalau kita pakai weekly, artinya 10 minggu. Kalau kita pakai per jam, artinya 10 jam. Jadi periode ini tergantung dari time frame yang kita gunakan. Semakin kecil biasanya ini akan menandakan atau menggambarkan tren harga jangka pendek. Jadi kita bisa pakai, yang paling sering dipakai adalah 50, ya. Teman-teman bisa juga coba nanti di MetaTrader. Kemudian metodenya bisa dipakai simple atau eksponensial. Saya sarankan untuk pakai yang eksponensial. Kemudian warnanya silakan teman-teman sesuaikan dengan selera ya. Kalau saya moving average 50 biasanya saya warnai dengan warna kuning atau gold ya, seperti ini. Ya. Nah, akan muncul ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah moving average 50 EMA. Kalau kita lihat dari awal, ini dari 25 November 2018, ini kan harga atau grafik ini berada di atas moving average 50 EMA tadi ya. Nah, dan EMA 50 ini fungsinya sebagai support. Kalian bisa lihat ketika harga naik ke atas, terkoreksinya hanya sampai support atau sampai moving average. Kemudian lanjut naik, terkoreksi lagi ke moving 50 dan tertahan di sini. Ya, tertahan di sini dan kemudian naik lagi dan breakout. Nah, ini juga ada pertanyaan, gimana sih cara kita melihat perubahan tren dari moving average? Syarat untuk tren ini bisa berubah, teman-teman, candlestick-nya ini harus membreakout dari moving average. Baru kita bisa simpulkan bahwa harga ini akan terus turun, atau akan lanjut turun, atau akan berubah tren. Kalau cuma sumbunya seperti ini, Coach, ya. Coach, motong. Tadi aku kan masuk ke MT5 nih. Baik. Periodenya 10 ya. Pakai yang Terus 50. pakai metode eksponensial. Iya, periodenya pakai yang 50 dulu. Pakai yang 50 ya? Iya, 50. Oke, 50. Terus eksponensial ya? Iya, eksponensial. Nah, di bawahnya ada aplikasikan pada tutup. Maksudnya tutup itu apa? Tutup, Itu, buka, tinggi, rendah. Oke, itu adalah aplikasinya kepada harga penutupan atau harga pembukaan atau harga tengah. Biasanya yang dipakai adalah penutupan, jadi jangan diganti atau jangan diganti lagi, itu pakai harga close aja. Jadi itu adalah pergerakan. Ambil yang mana? Pakai yang close. Jangan diganti. Jadi itu adalah pergerakan harga 50 periode di harga penutupan. Artinya seperti itu. Jadi untuk yang harga tutup ya? Ya, harga tutup jangan diganti. Yang diganti hanya periode. Terus gayanya 2 pixel, 3 pixel? Itu ketebalan. Pixel, jadi untuk gayanya. pixel itu adalah ketebalan dari moving. Kalau teman-teman pengen lebih jelas, ya silakan ditebalkan nih. Ini bisa ditebalin ya sampai dengan beberapa pixel. Kalau 4 pixel mungkin jadinya seperti ini nanti di layarnya.
Nah, tapi apakah ini mengganggu atau cukup membantu? Silakan tebal teman-teman. sekali ya? Ya, tebal sekali. Jadi sesuaikan dengan apa ya, kenyamanan teman-teman melihat dari garis moving ini ya. Oke, bisa saya Kalau lanjutkan ya. level itu maksudnya apa? Ada level? Oke. Ya, Oke, levelnya nggak perlu ya? Nggak perlu, level nggak perlu, visualisasinya tinggal nanti. Nah, kalau ada visualisasi teman-teman mau ngelihat moving ini di time frame tertentu, visualisasinya tinggal diatur aja di 1 jam kah, di daily kah, itu visualisasinya tinggal diatur ya. Tapi kalau untuk parameter kalau untuk parameternya kita coba dulu yang 50 ya, dengan metodenya eksponensial. Apply-nya ke close, oke? Nah, muncul seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini moving average 50-nya di break out dari candle yang ini. Kita bisa lihat ya. Nah, ini. Jadi ketika sudah di break out dari moving, ini kita bisa simpulkan bahwa sinyal harga akan mengalami penurunan atau harga akan menuju ke support selanjutnya. Jadi ketika moving ini di breakout, bukan berarti harga langsung turun terus, enggak. Jadi di bawah moving 50 nanti ada juga penahan harganya. Nah, kita bisa tambahin lagi. Jadi kalau teman-teman tadi saya jelaskan bahwa ada tren kecil, ada tren menengah, ada tren besar, ini bisa digambarkan dengan moving average. Jadi kalau teman-teman butuh support selanjutnya, tinggal kita tambahkan lagi moving average-nya ya. Moving average kita klik lagi, periodenya yang diganti. Kita ganti ke 100. Nah, jadi ini adalah periode yang paling sering dipakai, 10, 20, 50, 100, 150, dan 200. Itu adalah periode yang sering dipakai untuk menggunakan moving average. Oke, nah tinggal periode ganti 100, metodenya eksponensial, apply to close juga. Kemudian untuk warnanya, tinggal kita sesuaikan, harusnya sih lebih tebal daripada warna kuning ya, saya masukkan orange seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah moving average 100, EMA 100, moving average eksponensial 100 ya. Dan harga, teman-teman bisa lihat harga sekarang tertahan di movingnya, di moving 100. Jadi kalau kita pakai trend line dia Coach, itu bisa dua itu gimana caranya? Sorry, gimana? Bisa dua ya? Iya, jadi masuk lagi ke insert. Oh, bisa dua. Oh, jadi iya, tinggal klik lagi ya. Klik lagi, kemudian periodenya yang diganti. Tadi 50 kita ganti 100. Oke. Kemudian warnanya baiknya sih dibedakan agar kita tahu mana moving yang kecil dan mana warnanya bedain ya. Harus dibedain. Oke. Baik, dan sekarang harga warnanya apa ya? Satu oranye ya? Ya, boleh. Harusnya lebih tebal daripada warna kuning. Oh, iya. Oke. Sip. Oke. Nah, itu jadi penahan harga. Jadi teman-teman kalau sudah bisa menggunakan moving, teman-teman bisa tahu kemana target harga. Ya, kalau seperti ini kan kita bisa tahu nih, ketika moving ketika grafik membreakout moving 50, kita bisa tahu nih bahwa moving ini akan menuju ke grafik ini akan menuju ke moving 100. Tinggal kita tentukan di mana 100, itulah support harganya. Tinggal nanti agar lebih akurat moving 100 ini akurat atau tidak, teman-teman bisa gabungkan dengan teknik klasik tadi dengan tarik garis secara manual. Apakah sama juga moving ini berada di Oke, apakah moving ini berada di apakah trendline ini juga berada pada moving ya? Nah, kita coba. Ya. Dari dulu terendah. Oke. Nah, jadi kurang lebih sama ya. Kalau kita pakai teknik klasik, trendline ini berada pada support, dan kita pakai moving atau pakai teknik modern, harga juga tertahan di moving. Artinya kalau ada dua indikator yang menahan pergerakan harga, bahkan kalau bisa 3, contoh ini kita pakai support resisten datar ya, kayak gini. Ini kan kita lihat ada harga lu sebelumnya. Kita tarik, ini pas banget ya. Jadi ada 3 indikator atau 3 support yang menahan pergerakan harga. Ini artinya support yang kuat. Pertama, ditahan oleh moving 100. Yang kedua, ditahan oleh trend line tadi ya. Dan yang ketiga, ditahan oleh support datarnya.
ini low sebelumnya, ini adalah area support juga. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di harga 1670-an ini adalah support yang kuat. Nah, kita belum bisa tahu bahwa harga ini akan terus naik atau turun sebelum memang grafik ini membreakout dari moving 100. Ya. Kalau untuk saat ini masih jadi tahanan kuat nih. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana targetnya ketika dia menyentuh support atau di moving 100 ini, kemana harga naik? Nah, teman-teman bisa lihat juga moving 50. Moving 50 ini akan berfungsi sebagai resisten. Ya, bisa diterima? Tolong direspon. Oke, ngerti. Cukup jelas ya? Baik. Jadi untuk moving 50 yang sudah di breakout sebelumnya ini, yang warna kuning ini fungsinya udah berubah jadi resisten. Artinya kemungkinan besar harga ini akan menuju ke resisten ini atau ke moving 50 ini sebagai penahan harga. Nah, agar lebih akurat juga resistennya, kita harus tahu di mana low sebelum di mana support sebelumnya yang di breakout. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada support yang di breakout. Ini adalah di 1760-an tadi ya, 1760-an. Nah, artinya di area ini di dekat-dekat moving 50 ini adalah area tahanan atas dari harga emas. Oke. Nah, kalau mau ditambahin lagi, ini kita ketemu nih tren kecil di moving 50, kemudian tren secondary atau tren kedua. Kita pakai moving 100, kita bisa tambahkan satu moving lagi untuk mengetahui tren besarnya ya. Maksimal untuk moving average ini di 200 teman-teman, jangan lebih dari 200. Kalau udah kebesaran, ya nanti udah kejauhan harganya. Lebih baik nanti time frame-nya aja diperbesar kalau ingin melihat tren jangka panjangnya. Artinya moving jangan sampai lebih dari 200. Oke, kita tambahin satu moving lagi sebagai tren besar ya, atau primary trend. Kita pakai moving 150 ya, jadi kelang aja 50, 100, 150, mau ditambahin satu lagi ke 200 pun nggak apa-apa. Jadi semakin banyak garis itu teman-teman bisa tahu di mana spot-spot selanjutnya ya. Oke, saya tambahkan 150 moving, saya warnai merah ya, karena ini adalah support kuatnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini adalah support selanjutnya seandainya nanti level 1670 ini di break atau di breakout, target penurunannya bisa ke sini. Di harga berapa? Tinggal kita cek pakai kursor ya, di 1600-an. Seandainya 1670 atau moving average 100 ini di breakout. Nah, tapi sekarang belum ya, faktanya harga masih tertahan di situ. Jadi kita belum bisa simpulkan bahwa harga akan turun ke 1600. Secara garis besarnya, harga masih tertahan di secondary trend. Oke, untuk moving average ada pertanyaan, teman-teman? Cukup jelas. Cukup Tapi jelas nanti ya? belajar deh moving average pelangi. Oke, ya jadi ini adalah moving average, satu teknik lagi atau satu tambahan lagi ya untuk teman-teman bisa gunakan Coach, juga. Ya. berita sudah keluar, warnanya hijau. Warnanya hijau. Oke, kita sama-sama lihat berita dulu ya. Seperti apa rilis ya. Turun, emas turun. Masih tertahan ya. Jadi ini kayaknya Mbak Adel ini ada ada posisi emas ya. Kita coba lihat di Forex Factory ya. Forex Factory. Ketinggalan. Baik, sebentar kita buka Forex Factory dulu. Indeks merah, minus 0,2. Oke, jadi sebenarnya untuk employment claim ini ya, kita bisa lihat hasilnya memang atau klaim pengangguran ini lebih sedikit daripada ekspektasi ya, atau juga di data sebelumnya. Artinya memang seharusnya untuk data USD ini positif, tapi teman-teman bisa dilihat bahwa berita ini masuk ke kategori low impact ya. Jadi walaupun beritanya keluar
ya ini tidak akan terlalu besar atau terlalu banyak mempengaruhi pergerakan harga. Ya, kecuali yang tipe atau kategori dari beritanya adalah high impact. Jadi teman-teman bisa lihat di Forex Factory, jika foldernya kuning, ini adalah kategori low impact. Kalau yang orange, ini adalah medium impact, dan kalau yang merah adalah high impact. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang harga emas di berapa? Kita tahu nih, hasil beritanya positif untuk dolar. Harusnya ada koreksi pada emas ya. Iya, berarti kan Ya, kita bisa lihat Iya, nih sekarang ini mulai koreksi nih. Di H1 kelihatan koreksi Oke. panjang. Oke, Mau ini break teman-teman bisa 31 lihat ya. dia. Ini kita pakai moving 3 tadi ya. Moving 3 tadi di time frame H1. Ini sekarang harga sudah berubah tren ya. Kita kecil nih, coba teman-teman lihat nih ya. Ini sebelumnya ada penurunan ya, tertahan di moving 50, kemudian tertahan di moving 50, tertahan di moving 50, mencoba ke moving Yang 100. nahannya banyak ya. Ya, dan sekarang berhasil di breakout semua, dari tren kecil, tren secondary atau tren besarnya semuanya di breakout, dan sekarang sudah berubah tren, artinya grafik harga berada di atas moving average. Nah, moving average ini akan menjadi tahanan harga, artinya jikapun harga koreksi, terkoreksinya ke moving average. Moving average berapa? Moving average 50 ini. Nah, kita bisa lihat di sini nanti moving average 50-nya ada di harga 17.22. Inilah support terdekat untuk koreksi harga. Ya. Kalau kita lihat ini ya tahanannya masih ada 3 ya, 17.22 ya. ya untuk yang terdekat ya, 17.22. Kalau kita pakai time frame di 1 jam. Oke, di 17.22, kemudian di bawahnya ini ada juga di 17.15, dan bawahnya lagi ini ada di 17.07. Tadi karena berita ini low impact, kemungkinan koreksinya pun tidak akan terlalu jauh. Itu kalau kita menganalisis secara teknikal. Kita lihat ini walaupun turun juga masih tertahan nih. Nah, sekarang kalau kita lihat di Tapi candle H4 ya. Di H4 sudah terbentuk 2 bar yang ini turun. Iya. Jadi H4 itu bisa nggak jadi patokan kita bahwa bar selanjutnya yang H4 itu turun lagi ya, Coach? Iya, kalau kita lihat dari ini kan ada time frame 4 jam ya. Silakan teman-teman buka di time frame 4 jam, ini ada candle rejection dari seller ya. Artinya ketemu resisten 17.40, tertahan, dan candlestick 4 jamnya pun jadi bearish ya. Nah, dan low dari candle bearish ini di break oleh candle yang sekarang. Artinya ini harga bisa terkoreksi sampai ke berapa? Ini tadi. Kalau kita lihat tadi di H1 moving average 50 di harga 22 sama. Di H4 pun ini tahanannya ini ada di 17.22. Nih, teman-teman bisa lihat kemana turunnya, ini ke sini harganya turun. Koreksinya akan ke sini, dan kita lihat, saya nggak bisa tahu juga ini akan jadi kuat atau enggak sampai benar-benar nanti candle ini membentuk satu candlestick. Dia breakout kah atau dia cuma buntut aja sampai ke situ. Kalau cuma buntut aja menyentuh ini, artinya ya ini support harga. Tapi kalau di breakout, ya tendensinya dia akan menuju ke support selanjutnya, seperti itu. Cara menggunakan moving average dan membaca pergerakan harga. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan untuk moving average? Yang lain jadi pendengar baik. Oke, yang lain masih dengerin ya. Saya nggak tahu ini apakah paham yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ya berguna ya. Baik, satu lagi tentang moving average, saya belum selesai ini untuk moving average. Jadi tadi 3 level tadi itu adalah level-level support besar, support menengah, tren kecil, tren menengah, dan tren besar. Tapi gimana sih kita memprediksi pergerakan harga secara dini, perubahan tren harga secara dini. Tadi kan ada fungsi moving average ini adalah mendeteksi perubahan tren secara dini gitu ya. Nah, kita juga bisa gunakan moving average yang lebih kecil untuk kita mengetahui perubahan tren
lebih cepat ya. Bentar. Oke, baik. Nah, saya masukkan lagi satu moving ya, yang bisa teman-teman juga tambahkan untuk identifikasi perubahan tren dini. Kita bisa pakai dua moving average ya, yang lebih kecil. Yang saya pakai, ini akan saya bagikan ke teman-teman, adalah moving average 10. Biasanya saya warnai warna hijau. Ya, seperti ini. Dan moving average 5. Warna merah. Oke. Ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pengen mendeteksi perubahan tren secara dini, kan kalau kita bilang ini trennya berubah arah, kan harusnya harga di atas ini dulu ya, di atas moving 150 ini atau di atas garis merah. Tapi gimana caranya kita bisa mendeteksi atau mengambil peluang itu di harga rendah? Nah, kita bisa pakai moving average yang lebih kecil dan kita tunggu persilangannya, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya materi untuk malam ini ada dua. Pertama, moving average dan osilator. Osilator ini fungsinya untuk kita mendeteksi oversold dan overbook. Tapi sebenarnya fungsinya atau cara pakainya pun sama dengan moving average ini. Jadi ketika moving 5 dan 10 bersilangan atau crossing, itu osilator stokastik itu juga bersilangan. Jadi untuk memperluas pandangan kita ke grafik, tentunya kita nggak perlu lagi pakai osilator karena fungsi dari moving 5 dan 10 ini fungsinya sama dan cara menggunakannya pun sama. Ketika ada persilangan dari penurunan ke harga naik atau moving hijau ini disilang oleh moving merah, ini kita bisa deteksi bahwa akan terjadi pergantian tren. Jadi kalau teman-teman pakai ini, pakai moving yang lebih kecil, teman-teman bisa ambil buy lebih cepat ketika trennya turun ya. Ambil buy lebih cepat ketika movingnya bersilangan ya. Jadi kita bisa pakai 5 moving ini untuk teman-teman gunakan dalam trading ya. Jadi yang pertama adalah untuk deteksi tren secara dini, perubahan tren secara dini. Yang kedua adalah untuk mengetahui support-support atau target-target kenaikan harga ya dari moving average. Oke, mungkin ada yang butuh bantuan atau gimana? Menurut teman-teman berguna nggak ini moving average dalam trading? Tolong direspon. Sangat Berguna ya. Nah, untuk yang baru memulai trading, kalau saran saya ya, lebih baik materi bagus, coach. ya gunakan moving average ini ya, karena memang sebagian besar trader-trader yang baru itu kurang bisa menarik garis dengan trend line. Coach, Ya, itu bisa dipakai untuk time frame yang lebih kecil ya, Coach? bisa. Nah, di time frame kecil pun bisa. Tapi kalau time frame kecil, saya tidak sarankan untuk menggunakan moving average 5 dan 10. Karena akan lebih banyak kelokannya nanti. Persilangannya akan lebih banyak. Jadi kalau mau ngelihat perubahan tren secara dini, pakai di time frame H1 minimal. Jangan dibawanya lagi. Kalau dibawanya lagi akan lebih banyak crossingnya lebih banyak nanti. H1 masih bisa, Coach ya? H1 masih bisa. Tapi kalau untuk yang 3 moving tadi, moving 50, moving 100 atau moving 150 bahkan moving 200, itu bisa kita pakai juga di time frame yang kecil. Nih. Time frame yang kecil juga bisa pakai nih. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada harga sekarang sudah breakout yang turun ya. Nah, kalau sekarang kan teman-teman nggak tahu nih, ya kan di mana bawahnya, benar nggak? Ini kita pakai time frame 5 menit ya. Dan sekarang nggak ada lagi supportnya nih harga. Kemana? Dan seperti apa saya harus tahu di mana support target teman-teman? Tinggal naikkan satu level time frame dari 5 yang kita pakai sekarang ke 15. Nah, di 15 akan muncul nih tahanan selanjutnya atau target harga selanjutnya. Di time frame 5 menit tadi kita nggak kelihatan di mana bawahnya ya kan, di mana tahanannya. Tapi di time frame 15 menit ini jelas nih. Iya. Moving 100-nya di sini nih, tahanan harga yang support harga 17.27 ya.
di time frame 15 menit. 27. Oh, Iya, 27. itu ya, kita bisa lihat ya di 17.27 nih. Nah, sekarang harga Ya. menuju ke situ tuh. Karena di time frame 5 menit ini nggak ada lagi bawahnya. Ya kan? Artinya kalau teman-teman mau trading ya menggunakan ini tinggal sell, tapi Panjang coach, turun terus ini sekarang. ya kalau kita ngelihat di target Nah 1 gila, jam, indeks merah, ya, indeks minus dia malah turun. ya ini kita bisa lihat ya, kalau melihat harga sekarang kan memang sedang tahap koreksi dari menyentuh resisten 1740. Dan kalau kita lihat di H1, sebenarnya target penurunannya atau koreksinya tadi di 1722. Tapi ya kita belum bisa simpulkan dari 1722 sebelum support-support di time frame kecil ini di breakout. Oke, jadi ada gambaran semua ya tentang moving average. Ada pertanyaan lagi? Oke, Coach, lanjut. Lanjut. baik. Cukup. Semoga lah jatuh coach, kira-kira coach. Dari semua itu kan ada tahanan di 27. Iya. 27 terus 23 ya. Iya, betul. 27, 22, ya. Kira-kira pecah 17 kan nanti ya? Itu kita terlalu cepat menyimpulkan harga bakal pecah ke 17 atau tidak karena supportnya pun mesti banyak. Nah ini. Iya betul. Support Bikin di stres. Ya, tapi kalau kita ngelihat di time frame 4, di H4 ya, ya masih ada potensi karena di moving 100-nya pun ini belum breakout. Dia mau coba ke sini tapi ya tertahan masih di resisten ini. Ya resisten atau gelombang sebelumnya. Ditanya Wah, udah menuju terjun. belum terjun, masih santai, pergerakan masih santai. Jadi kalau kita ngelihat di time frame 5 menit ini Harapan aku tuh pecah 17 coach. Iya, Sell mudah-mudahan dulu. lah ya. Saya mendukung yang ada posisi. Kalau ada Aku pakai posisi H1. beli, saya dukung. Kalau ada posisi jual juga saya dukung ya. Saya netral. Jangan nih. kan di situ kalau Oke. Ya, kita lanjut ya. iya harga open belum di break ya. Belum. Oke, jadi sebenarnya tinggal satu lagi ini materinya. Saya share dulu tentang osilator ya. Oke, nah ini adalah materi terakhirnya tentang osilator. Jadi dalam indikator di MetaTrader tadi saya sudah tunjukkan ada indikator tren, ada indikator osilator. Sebenarnya apa sih indikator osilator? Jadi osilator ini adalah indikator yang sangat populer digunakan oleh para trader, terutama untuk mengidentifikasi atau memberikan informasi tentang tren harga, kemana harga bergerak, dan kemungkinan perubahan tren yang akan terjadi. Ya, intinya kurang lebih sama ya, seperti moving average tadi. Tapi kelebihan dari osilator ini adalah osilator ini dapat mendeteksi kondisi pasar yang sedang oversold dan overbook, atau jenuh beli atau jenuh jual. Nah itu. Kalau perubahan tren dan arah tren kita bisa pakai moving average sebagai deteksinya, sebagai indikatornya. Tapi kalau untuk mengetahui kondisi pasar sedang oversold atau overbook, nah ini adalah indikator osilator nih, khususnya di sini. Nah, jadi untuk osilator sendiri, nanti saya masukkan satu osilator ya di grafik kita. Osilator ini fungsinya adalah, osilator ini bekerja baik ketika pasar sedang trending, teman-teman. Jadi untuk menggunakan osilator nanti lebih baik ketika arah dari tren itu jelas, naik atau turun. Nah, osilator ini nggak bagus digunakan dalam kondisi pasar yang sedang sideways, ya, karena banyak noise-nya nanti, banyak fake sinyalnya nanti. Oke, ini ada beberapa jenis osilator yang ada di MetaTrader. Ada RSA ya, ada juga MACD, ada stochastic, dan ada True Strength Index ya. Nah, sekarang kita langsung ke grafik lagi, kita coba tambahkan satu indikator osilator. Caranya sama, klik insert, kemudian pilih indikator. Nah, di bawah tren ini ada osilator. Teman-teman lihat di sini ada banyak sekali osilator, dan saya sarankan pakai stochastic osilator ya. Nah, di sini ada beberapa periode, ya, ada K dan D, ada permintaan dan penawaran, pakai yang 5, 3, dan slowing-nya 3, jangan dirubah. Untuk metodenya pakai yang eksponensial, warnanya pun jangan dirubah. Slowly. Oh iya, pakai yang 3, kemudian
Untuk warnanya, untuk yang utama, untuk mainnya pakai yang hijau, sesuaikan dengan grafik bullish kita, dan untuk signalnya pakai yang merah, sesuaikan juga dengan grafik atau candle bullish kita. Ketika kita klik OK, ini akan muncul nih, osilator ya, osilator stokastik. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa osilator stokastik ini fungsi utamanya adalah mendeteksi keadaan jenuh beli dan jenuh jual, teman-teman. Ya. Coba teman-teman lihat di osilator ini, atau silakan saya tunggu 10 detik untuk teman-teman tambahkan osilator agar bisa muncul di layar teman-teman ya. Caranya di indikator sekali lagi, kemudian pilih osilator, kemudian pilih stokastik osilator. Saya tunggu 10 detik agar teman-teman bisa lihat lebih jelas tuh di layarnya masing-masing ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, saya perbesar dulu ini layarnya. Ini kita fokus sama yang di bawah, sama osilator. Jadi di osilator ini ada beberapa level. Level 0 yang paling bawah, level 20 selanjutnya, kemudian level 80 ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, bawah kanan ya. Dan yang paling tinggi adalah level 100. Kemudian di sini di tengah-tengah ini ada ada garis ya, seperti grafik juga, seperti moving tadi juga ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada persilangan antara garis hijau dan garis merah. Cara gunain atau cara membaca stokastik seperti apa? Jika dua garis atau garis hijau dan garis merah ini berada di atas 80, di atas level 80, di antara level 80 dan 100, ini artinya pasar sedang dalam kondisi overbook. Overbook apa? Jenuh beli, teman-teman. Jadi baratnya orang beli itu udah kebanyakan, udah ketinggian deh harganya, seperti itu. Nah, jadi kalau harga sedang overbook atau jenuh beli, ya kita sebagai trader juga harus jangan beli, hati-hati juga mau membeli karena harga udah termasuk tinggi ya. Nah itu, jadi kondisi harga tinggi itu bisa kita lihat dari dua garis hijau dan merah ini yang berada di level 80 dan 100, di antara level itu. Nah di bawahnya ini kita bisa lihat ada gelombang sebelumnya ini. Jika harga atau dua garis ini berada di bawah level 20 atau di antara level 20 dan kosong, ini artinya pasar dalam kondisi oversold atau jenuh jual dan kerendahan. Nah, gimana caranya kita open posisi dengan melihat dari osilator ini, teman-teman? Tinggal tunggu persilangan. Jika ada persilangan dari osilator baik di atas atau di bawah, teman-teman bisa ambil posisi. Contoh sekarang, yang sedang running sekarang kan, ini ada persilangan garis merah dan garis hijau. Kita lihat ada persilangan. Nah, sebenarnya ketika persilangan ini adalah sinyal bahwa harga akan turun karena kondisinya sekarang sedang overbought. Ya, udah tinggi harganya dan ada persilangan. Kalau belum ada persilangan, dia coba-coba ke atas terus, teman-teman jangan coba-coba sell. Jadi kalau ada persilangan seperti ini saja, teman-teman baru boleh sell. Dan sekarang ada sinyalnya nih, teman-teman bisa trading di time frame 4 jam, mau sell boleh. Tapi kita sebagai trader yang paling penting itu bukanlah kita tahu nih harga bakal turun atau bakal naik, tapi ketika kita ambil posisi, kita tahu di mana di mana toleransi risikonya. Artinya stop loss itu diatur di mana gitu. Kalau kita mau sell di harga sekarang, stop loss-nya di mana. Nah, ini juga fungsi sebagai moving average sebagai resisten. Jadi teman-teman kalau mau sell di harga sekarang karena ada sinyalnya, ada persilangan antara garis hijau dan garis merah, teman-teman bisa sell di area ini ya, karena secara tren di 4 jamnya pun masih di bawah moving average. Teman-teman sell dengan stop loss sedikit di atas moving average yang ada di atasnya. Dalam hal ini adalah moving average 100. Ini ada moving average 100 ya, warna orange ini ya. Teman-teman sell di sini, stop loss sedikit di atasnya. Nah, itu cara tradingnya ya. Atau nanti di time frame lebih kecil itu juga sama. Kita coba ke time frame A1 ya.
Kalau kita lihat ini harga atau dua garis dari osilator ini berada di tengah di antara 20 dan 80. Kalau harga berada di antara ini atau garis berada di antara ini, kita nggak boleh ambil posisi. Ya, jadi ini belum jelas nih. Kita lihat ini kan memang cenderungnya turun, tapi masih di tengah-tengah. Belum sampai jenuh jual dia, belum sampai di oversold. Jadi kita jangan beli dulu ya. Kalau di time frame H1. Jadi istilah dalam trading itu wait and see dulu sampai benar-benar nanti dua garis ini berada di bawah, sekaligus juga nanti mungkin grafiknya ada di area support ini, di moving average ini, di 3 moving average ini. Dan ketika dua garis ini berada di bawah dan bersilangan ke atas, seperti ini contoh, atau seperti ini contohnya, dia bersilangan, teman-teman bisa ambil posisi buy. Nah, jadi untuk menggunakan osilator ini harus jelas dulu trennya, sekali lagi. Nah, kalau ini kan udah jelas nih trennya naik nih di time frame A1 ya, trennya naik nih karena harga atau grafik berada di 3 moving, di atas 3 moving. Nah, berarti kita tinggal tunggu harga jenuh jual, harga rendah dulu di sini. Ada persilangan, silakan beli, silakan ambil dengan resiko atau toleransi resiko atau stop loss nanti di bawah dari harga terendah sebelumnya yang terdekat, atau di bawah moving average sebagai tekanan harga. Oke, nah jadi itu adalah guna dari osilator ya. Teman-teman bisa kombinasikan dua indikator ini untuk trading ya, karena dua indikator ini sangat membantu atau akurasinya tinggi jika teman-teman bisa gunakan secara tepat. Ya, pertama, identifikasi tren dulu menggunakan moving. Yang kedua, lihat osilatornya di area mana, oversold atau overbought, di bawah atau di atas. Jika trennya naik, cari osilator yang ada di bawah, artinya persilangan di bawah 20. Nah, cari kondisi tersebut. Kalau belum terpenuhi, contoh trennya naik, tapi osilatornya masih di tengah, kita nggak boleh ambil posisi buy. Ya, jadi tunggu dulu osilator ini ke bawah sampai ke oversold, sampai ke bawah ya, sampai ke harga rendah. Ada persilangan, boleh kita ambil karena trennya naik. Ya, sama kebalikannya juga, jika trennya turun, kita tunggu di persilangannya di atas, di antara 80 sampai 100. Oke, nah itu adalah salah satu contoh dari osilator. Ini adalah stochastic osilator. Mungkin di next saya akan sharing tentang beberapa osilator yang lain seperti RSI, MACD, cara menggunakan seperti apa. Tapi sebenarnya fungsi indikator tren dan fungsi indikator osilator itu sama, cuma bentuknya aja yang beda-beda. Saran saya untuk teman-teman trader, jangan banyak menggunakan indikator, ya. Nanti pusing. Saya dulu trading ya, awal-awal trading, ini udah kayak jaring laba-laba nih di layar. Movingnya mungkin ada 10 garis ya. Atau saya tambahkan lagi dengan indikator tren yang lain. Contoh ini ya, kita tambahin coba ya indikator tren yang lain, parabolic SAR, tambahin di sini. Nanti ada lagi Bollinger Band, saya tambahin juga ke sini. Nih kayak gini jadinya nanti. Tuh, udah kayak jaring laba-laba kalau saya. Tapi ini pengalaman, artinya ya memang dulu saya juga sering seperti itu. Banyak sekali indikator yang iya, jadi tambah pusing pasti ya. Indikator itu dulu saya anggap sebagai dewanya, atau harga itu terbentuknya karena indikator. Dulunya saya pikir seperti itu. Indikator ini memang penahan harga, tapi faktanya nggak seperti itu teman-teman ya. Setelah saya berjalan trading menggunakan indikator, ternyata tetap aja indikator itu muncul ketika harga sudah terbentuk. Jadi bukan indikator yang membentuk harga, tapi harga yang membentuk indikator. Ya. Makanya kalau saat ini saya trading bahkan nggak pakai indikator apapun. Saya lebih suka trading dengan chart yang bersih karena akan lebih objektif melihat pergerakan harga, kemana harga itu akan bergerak, di mana support resistennya, itu akan saya bisa lihat lebih jelas kalau chartnya bersih, ya, seperti ini. Nah, ini cara saya sekarang, tapi dulu saya juga sama butuh indikator untuk bantu. Maksud saya, indikator itu gunakan seperlunya, secukupnya. Kalau kita pengen tahu tren, ya gunakan indikator tren, satu aja. Jangan lebih dari 2, 1 atau 2 deh. Menurut saya 2 udah kebanyakan.
satu aja pakai moving average, atau kita butuh indikator yang bisa mengukur oversold dan overbook, kita bisa pakai osilator stokastik. Ya, atau kita bisa pakai RSI, atau kita bisa pakai MACD. Jangan semuanya kita masukin ke layar. Nanti tadi ada yang kasih sinyal beli, ada yang kasih sinyal jual, ada yang kasih sinyal oversold, ada yang kasih sinyal overbook. Jadi rancu, kitanya bingung jadi mau ngapain gitu ya. Padahal trading itu simple teman-teman ya. Teman-teman tinggal tentukan. Coach, boleh nanya nggak di luar ini? Boleh, silakan. Apa? Mau tanya apa ya, Bu Adel? Silakan. Coach, mau nanya. Kenapa di sell harga naik, kenapa di buy harga turun? Kenapa dibayar? Sebenarnya gini ya, pertanyaan Buy sama sell buy Tadi dua-duanya. aku kan barusan kan nge-sell kan, kata coach kan di sell, aku sell di demo, ya. sudah overbought, aku Aha. sell langsung di demo, begitu di ke demo sell, ya. tuh Oke. naik dia, baru demo, apalagi real, sama jantungan. Oke, jadi gini ya, teman-teman ya. Teman-teman harus tahu bahwa kita ini bukan penentu harga. Ya, sehebat apapun teman-teman trading, selama apapun teman-teman trading dan seberapa banyak pun pengalaman teman trading, itu tetap nggak akan bisa mengetahui pergerakan harga secara pasti. Yang kita harus lakukan sebagai seorang trader adalah menganalisa pergerakan harga dengan resiko yang tetap harus kita pikirkan sebaiknya. Lain. Ya, jadi ketika kita buy atau kita sell, kita mesti ada ini dulu, ada alasan dulu, ya. Jangan buy dan sell tuh karena ikut-ikut orang. Jangan pernah buy dan sell karena ikut-ikut orang. Karena apa? Karena teman-teman Buy sell pakai feeling. karena teman-teman nggak akan berkembang kalau trading buy dan sell ikut orang. Nah, kalau teman-teman pengen berkembang, buy dan sell itu harus atas keputusan sendiri. Ya, harus atas keputusan sendiri dan dengan alasan sendiri. Kenapa saya mau buy, kenapa saya harus sell, itu mesti jelas. Jangan rancu. Karena contoh saya mau sell nih karena harga kelihatannya turun. Padahal harga nggak seperti itu ya. Jadi mesti tahu indikatornya apa, indikasi kenapa kita mesti sell. Ya sama seperti saya nih mungkin ya menganalisa malam ini bakal hujan. Mungkin saya punya alasan. Pertama mungkin sekarang lagi mendung, anginnya lagi dingin dan udaranya lagi kencang. Itu alasan saya mengatakan bahwa nanti malam cuaca akan hujan. Tapi faktanya nanti ya saya nggak tahu ya apakah benar-benar hujan atau enggak. Tapi indikasi bahwa akan muncul hujan itu saya bisa baca dari 3 keadaan alam tadi. Sama dalam trading. Ini harganya akan naik nih. Apa alasannya? Mungkin harga sedang berada di support, atau osilatornya berada pada kondisi oversold, gitu kan? Atau ada persilangan antara moving average. Nah, itu teman-teman harus punya alasan. Sehingga kalau teman-teman punya alasan untuk ambil posisi, nah teman-teman bisa dikatakan trader yang matang. Ya. Tapi open posisi pun itu bukan ciri seorang trader yang matang kalau tanpa dibekali dengan manajemen resiko. Tadi saya bilang. Ya, kalau saya bilang ini bakal hujan, ya saya tetap sedia payung, mau hujan mau enggak, saya pasang payung, ambil payung atau bawa payung untuk keluar. Mau hujan atau enggak terserah, nanti alam yang menentukan. Karena sama seperti trading, saya mau buy nih, ya kan? Saya masuk nih buy, tapi saya udah siap nih kalau seandainya ternyata harganya turun, saya udah antisipasi resiko. Tadi makanya kita butuh plan B. Setelah kita salah menganalisa, apa sih plan B yang harus kita lakukan? Mesti di-cut atau mesti di-switching seperti itu. Coach, Ya. tadi kan kata coach kan sudah di atas, sudah pelangan, overbought, jadi boleh sell, langsung gue sell. Tempat turun dikit terus naik. Oke. Nah, tapi Ini itu kan pergantian candle. ini pergantian candle ya. Baik. Tadi kita mengukurnya lewat time frame Osilator. 4 ya, osilator 4. Tapi gini ya teman-teman ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa indikator itu Ini bukan 4 baru juga naik. Apa dibuat tali atas aja kali ya? Nah, Naik kalau- pasti. Kalau saya pribadi melihat ini secara secara teknikal tanpa indikator apapun, saya melihat harga ini cenderungnya akan lebih menuju ke resisten. Ini kan harga turun karena berita tadi sempat bagus, dan saya sudah sampaikan bahwa efeknya itu nggak akan besar karena tadi beritanya kategorinya low impact. Turunnya
ya paling-paling dia ke 27 atau ke 22 paling mentok ya di moving average tadi. Tapi faktanya sekarang masih main di 30. Artinya berita itu tidak terlalu signifikan mempengaruhi pergerakan harga. Jadi secara garis besarnya kalau kita lihat di H1 ya ini trennya masih akan naik ya, di H4 juga, apalagi kita lihat ini di D1 ya, dia akan coba dulu untuk breakout dari 1740 ya. Ingat sekali lagi, buy dan sell itu bukan keputusan yang salah itu kalau teman-teman buy dan sell tanpa manajemen risiko. Nah, itu pesan dari saya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman, karena ini udah jam 9 lewat. Dana coach ya. Kenapa tadi? Dana Amsyong. Iya, jadi kalau kita trading ya banyak metode yang bisa digunakan. Bisa pakai toleransi resiko, bisa pakai ketahanan dana kalau dana kita kuat ya. Tapi kalau dana kita nggak kuat, jangan coba-coba ya, jangan coba-coba kita trading tanpa stop loss ya. Kecuali kalau kita tahu nih tren besarnya naik, dana kita besar, kita averaging ya boleh. Tapi kita harus ukur nih kalau turun ke sini berapa dana yang dibutuhkan gitu kan. Jadi tergantung masing-masing. Modal ada boleh ditahan, tapi kalau modalnya sedikit jangan coba-coba tanpa manajemen risiko ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya akhiri untuk edukasi kita pada malam hari ini? Cukup coach. Cukup ya? Ya. Yang lain ada pertanyaan? Thank you coach. Coba ada Bu Mira, ada Ernita juga yang udah gabung ya. Terima kasih coach. Ya. Ya, ada suaranya Bang Tony. Thank you. Ada Pak Erin ya. Iya, di mute itu pas running biar nggak mute dia lain. Ya, ada Dian juga, ada Pak Erwansyah ya, ada Pak Faisal, lalu Pak Faisal mantau ya. Pak Faisal kok nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, kayaknya dia mantau. Babe nggak matiin, Babe nggak nge-mute mikrofon kok, tapi dia tenang, dia nggak bersuara sama sekali. Dia nggak bersuara, semputan ya Pak Faisal. Pak Faisal. Oh iya. Halo Pak Faisal. Lagi di mana sekarang Pak? Di rumah Pak? Iya, lagi di rumah. Ini sapa teman-teman dulu Pak. Ini banyak teman-teman dari itu yang ikut edukasi malam ini. Oh iya, saya tengok ada Pak Antoni ya, ada Pak Antoni. Ada Pak Antoni. Iya, sama semua ini ya. Iya, Pak Antoni gimana? Ada pertanyaan nggak Pak? Atau mau konsultasi? Oke, clear lah. Nggak ada masalah ya, oke jadi. Nanya stimulus, Mister nggak nanya stimulus, Mister nggak nanya stimulus. Iya, itu ada pertanyaan nanti. Kemarin sudah bagus saya lihat tuh. Sudah dicari. Kemarin sempat bagus, posisinya sempat bagus tuh, kemarin sempat nambah ya. Iya, Cuman pas dia rebound agak kurang dini ya. Ya. Oke. Jadi mungkin ada analisa Pak Faisal tentang stimulus. Tentang stimulus ya. Ini kan kita tahu nih sudah di approve ya, tinggal diturunkan aja. Iya, kita kalau saya sih gini. Saya melihatnya market masih sangat hati-hati ya. Karena kalau komentar sebelumnya itu Menteri Keuangan Yellen mengatakan memang tidak ada masalah karena berada di posisi rate yang rendah ya untuk suku bunga. Jadi inflasi juga mereka nggak khawatir. Tapi ya kita juga tahu bahwasannya di market ini ada yang namanya sentimen kan gitu. Hari ini sudah nampak sentimennya ya negatif, walaupun resisten kuncinya belum pecah. Jadi tetap apapun news ataupun fundamental pasti kalau kita lihat sama-sama dia lebih cenderung mengikuti technical. Artinya di situ ada support resistance, dia akan kejar berulang kan gitu. Ya untuk sekarang kalau saya lihat tetap trennya masih sell ya, tetap trennya masih ke bawah. Cuman dia akan mantul minimal ke 1741 dan 1760 itu harus dijaga. Kalau saya melihatnya 1760 kuncinya ya. Selagi 1760 belum break, ini bisa masih jatuh. Ya. Kalau analisa saya seperti itu. Tapi kita kan ini kan para investor ini kan ada yang suka tren yang long term ya, misalnya investasi, misalnya pasang buy atau pasang sell, ada yang scalping ya. Jadi dengan adanya tadi trend line ataupun support resistance yang diterangkan sama coach tadi, yaitu bisa untuk mengambil menjadi satu patokan
ya bermain di ring lah. Yang paling penting ring ya. Kemarin saya juga terangkan itu ring kan memang di 1682 sampai 1741. Itu ring besar ya, harga masih di situ sekarang. Harga masih di situ ya. Ya seperti punya mata, hari ini belum tembus gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau dekat 41 bisa di sell, nanti nggak tembus ke bawah. Di bawah itu kalau nggak salah saya ada di 20 berapa ikut saya sekarang? 22 Pak. 22 ya. Iya. Nah 22 kan nggak lewat juga. Iya. Jadi ringnya hari ini 22 dan 41 ya. Ya. Ya bermain di situ dekat 22 boleh buy, dekat 41 boleh sell. Tapi itu tadi yang paling penting stop lossnya di mana, bukan buy sell-nya. Stop loss kalau kita ngambil posisi buy atau sell atau enter market itu di harga berapa kita akan antisipasi, andai kata kalau terjadi pembalikan harga dari yang kita harapkan. Nah, karena harga ini kan bisa naik bisa turun, mau buy mau sell tutup mata ya bisa-bisa aja kan gitu. Gitu sih. Kalau saran saya sih, analisa saya stimulus ini belum ini, hanya kita lihat sentimen. Gitu. Gimana Dew? Gitu sih Pak, masih. itu stop loss itu bagusnya dipasang berapa poin Pak dari posisi? Tergantung dari margin dan dari harga. Misalnya gini, Keadil price. misalnya margin kecil, kita mau mainnya kita nggak menunggu sampai dekat resisten. Misalnya resisten kita tahu di 41, sekarang harga jalan di 33. Kalau memang marginnya masih gede ya, sekarang di sell antisipasi 7 poin misalnya kan gitu. Tapi kalau marginnya kecil ya jangan sekarang sell, nggak boleh. Begitu ya. 31 ke 41 kan ada 10 poin. Iya. Nah, jadi bergantung kepada ya margin juga. Jangan sampai nanti marginnya kecil tapi mau main stop loss juga kan ngeri ya. Artinya harus lebih sabar, menunggu, lebih bagus nanti menunggu kata Irsan tadi. Ya kan ada konfirmasi mau buy atau mau sell dari moving average juga kelihatan itu. Ya. Oke Pak. Ya, good luck lah, semoga bisa profit semua. Amin. Makasih Semoga Pak Faisal. bisa sell Amin. untung Pak. Oke ya. Oke, makasih Amin, banyak amin. masukan dari Pak Faisal ya. Salam profit untuk semua. Mantap. Oke, teman-teman ya, karena udah jam 9:10 ya untuk edukasi pada malam hari ini saya akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Semoga tradingannya bagus, semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Amin. Terima kasih. Selamat. Amin. Amin.